A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li zalali wazikal karimi wa adimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang ibu cintai dan ibu banggakan, alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada hari ini kita sudah diberikan nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu nikmat iman dan Islam, nikmat sehat, sehingga kita bisa melakukan kegiatan pada hari ini seperti biasanya. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada kita sekalian umatnya yang mencintainya sampai yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anakku sekalian yang ibu cintai dan ibu banggakan, pada hari ini Kuljumpa akan diisi oleh ibu, dan materi yang akan ibu berikan adalah tentang ibadah. Ibadah dalam agama Islam adalah penyembahan, pengabdian kita sebagai makhluk kepada Khalik, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha agung, zat yang maha dimuliakan oleh kita sebagai umatnya. Anak-anakku sekalian yang ibu cintai dan ibu banggakan, ibadah itu dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama adalah ibadah mahdoh, dan yang kedua ibadah ghair mahdoh. Ibadah mahdoh itu adalah ibadah yang biasa kita lakukan sebagai penyembahan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, upacara-upacara keagamaan ya. Itu namanya hablum minallah, hubungan kita sebagai makhluk kepada Kholiknya, yaitu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Misalnya sholat 5 waktu, kewajiban yang harus kita lakukan ya, zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, puasa ya, kemudian zakat. Nah, itu adalah yang disebut dengan ibadah mahdoh. Sementara ibadah ghair mahdoh adalah kegiatan kita sehari-hari yang harus diniatkan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kegiatan sehari-hari dimulai dari bangun tidur kita berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ya Allah, alhamdulillah, terima kasih Engkau telah membangunkan aku dari tidurku. Ya, kemudian kita bangun sholat, kemudian kita membantu ibu di rumah ya, kemudian makan, niatkan untuk beribadah kepada Allah ya, sasapu, ngepel, kemudian belajar ya, mendengarkan Kuljumpa, ceramah-ceramah Kuljumpa dari guru-guru, mendengarkan dan mengikuti pembelajaran meskipun dengan daring dari ibu bapak guru, niatkan untuk ibadah, maka itu akan mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah mengatakan ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sesungguhnya aku menciptakan jin dan manusia itu untuk beribadah kepadaku. Jadi bukan hanya ibadah kegiatan upacara keagamaan saja, semua kegiatan kita bisa bernilai ibadah kalau kita niatkan untuk ibadah kepada Allah, semata-mata ikhlas untuk beribadah kepada Allah. Anak-anakku sekalian yang ibu cintai dan ibu banggakan, terutama adalah sholat 5 waktu itu adalah harus kita laksanakan ya. Kewajiban kita sebagai umat Islam itu sholat 5 waktu. Apapun yang kita lakukan tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita tidak sholat ya. As-sholatu imaduddin, faman aqomaha faqad aqomaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu tiangnya agama ya.
Kalau engkau melaksanakan sholat, maka kamu mendirikan agama kamu. Dan kalau engkau tidak melaksanakan sholat, maka berarti menghancurkan agamamu. Jadi apapun yang kita lakukan, kita sedekah, kita baik terhadap tetangga, ya, kita belajar dengan sungguh-sungguh, akan sia-sia kalau tidak sholat. Sebaliknya, mereka meskipun misalnya kita masih melakukan hal-hal yang tidak baik, suka gibah, namanya juga manusia ya, darmaji, dahar lima ngaku hiji ya, misalnya gitu ya, masih melakukan hal-hal yang tidak baik, tetapi kalau tetap sholat, insya Allah nanti Allah akan menuntun dan memberikan hidayah kepada kamu untuk berusaha lebih baik lagi. Kamu akan menjadi lebih baik ya. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Artinya kalau kamu tetap sholat meskipun kamu masih berbuat salah, maka Allah akan menuntun kalian ke arah yang lebih baik. Mungkin dari Ibu hari ini dicukupkan sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Yang baiknya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang jeleknya dari Ibu sebagai manusia biasa. Maafkan, tetap jaga prokes ya, protokol kesehatan karena pandemi belum berlalu. Cuci tangan sering-sering, kemudian pakai masker kemanapun kalian. Jangan berkumpul kalau tidak betul-betul kita penting, dan jangan keluar rumah kalau tidak terlalu penting. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.